Sudah? Ibuku mengatakan bahwa saat musim kemarau air keluar memang ibu berpesan agar aku menghemat. Berarti kita di sini diminta untuk apa? Tapi kita berarti sesuai teks di sini kita diminta untuk apa? Oke, menghemat air. Bagaimana cara menghemat air? Tidak membuang-buang. Misalnya ada yang sedang ikut mencuci kendaraan. Kalau sudah selesai, kerannya tetap dibuka atau dimatikan? Hah? Dimatikan. Lalu yang berikutnya, misalnya saat kita sedang selesai mandi, airnya itu tetap dinyalakan atau dimatikan? Saat sedang berwudu, kita gunakan air dengan jumlah yang banyak atau secukupnya saja? Secukupnya. Berarti itu salah satu cara apa? Menghemat air. Kalau bis nanti kan nantinya ngantri, terus air habis. Kan bisa dinyalakan lagi kalau tidak. Iya kan airnya bisa dinyalakan lagi. Berarti kalau misalnya kita berwudu nanti di saat sholat zuhur, kita membuka kerannya sampai full penuh keluar semua atau secukupnya saja? Secukupnya. Nah, contoh membuang-buang air juga atau sikap tidak hemat air kalau misalnya kita nih ke kamar mandi terus menggunakan airnya nih dimainin, dibuang-buang, itu hemat air bukan? Dimainkan itu juga termasuk salah satu tidak hemat air. Coba dibaca ini sampai sini. 1, 2, 3. Ini contoh kalimat apa? Pemberitahuan. Ini contoh apa, Noval? Apa, Noval? Siapa satu? Ujian. Kenapa ini kalimat pujian? Betul. Udah dapat Masya Allah. Masya Allah, bagus sekali. Apa yang dia puji? Tulisan Susan. Ya kan, berarti ini kalimat kalimat pemberitahuan atau pujian? Pujian. Nah, sekarang coba lihat ke sini. Ibuku mengatakan bahwa saat musim kemarau air yang keluar memang kecil. Ini kalimat apa? Pemberitahuan apa yang diinfokan dari kalimat ini? Saat musim kemarau Airnya kecil. Sampai sini paham membedakan jenis kalimatnya? Nah, sekarang kita belajar kembali. Berarti kalau buat kalimat pujian itu, ya kan, tujuannya kita untuk apa? Memuji sesuatu. Di sini contoh kata yang digunakannya apa? Masya Allah. Lalu di bawahnya bagus sekali. Sekarang bagaimana kalau misalnya yang dipuji itu adalah nilai dia yang mendapatkan 100 saat ulangan? Bagus sekali. Coba gunakan kata Masya Allah. Masya Allah, nilai kamu. Coba Al-Ghazali, coba sebutkan Al-Ghazali. Coba Al-Ghazali sebutkan. Masya Allah. Oke, kelompok ini ada yang mau mencoba? Apa? Ya, pujian. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tentang nilai ujiannya. Nilai ujiannya 100 ya, kan gimana Pak? Masya Allah. Kamu dapat nilai 100. Masya Allah, kamu dapat nilai 100. Oke, bisa. Sekarang kita ganti. Sekarang kalian Pak Ivan berikan waktu 1 menit. Coba buat kalimat pujian bebas tentang apa saja. Boleh tentang teman kalian atau siapapun itu. Waktunya hanya 1 menit. Boleh pakai Masya Allah. Orang tua Pak. Boleh. Nanti akan Pak Ivan tanya satu persatu berkelompok. Di mana Pak? Di mana? Disebutkan aja. Boleh pakai wah. Masya Allah. Boleh. Wah, Masya Allah, seperti itu boleh. Oke. Waktunya cuma 1 menit. Dimulai dari sekarang. Nanti Pak Ivan akan panggil satu-satu. Oke. Ya sabar. Sudah Pak.
gimana? Gue bilang jadi mau aja. Udah? Oke, siap. Kelompok pertama yang Paipan kita adalah kelompoknya Gifari. Dimulai dari Laksita. Wah, Gina, kamu tadi. Main deh. Wah. Bisa. Altaman. Terakhir, yes. Boleh, Gifari. Wah, agak ngeri. Kamu pintar sekali. Oke, Fabian. Ayo, kalau Fabian bisa pakai Masya Allah atau apa? Pakai nama siapa aja kan, Pak? Boleh. Atau bisa kan, Pak? Iya, atau bisa. Boleh. Apa ya? dulu. Ayo, apa yang bisa main bola jago? Wah. Oke, kelompoknya Aiza dimulai dari Ban. Kelompok Aiza dari Ban apa Ban? Aiza. Kelompok Aiza siap? Nah, mari minta. Wah, kamu udah berkali mikir kan? Nah, kira. Wah, bisa. Kira. Kelompoknya ini. Nah, Adisa. Wah, nama saya sekali sih. Ataya. Aldo dari. Lagi. Kelompok ini dimulai dari Rafael Farendra. Gak mau dulu. Aslan. Gaisa. Everybody silent. Siena. Muhammad Hafiz. Bapak. Ini bukan kemarin. Bapak. Samir. Abil. Wah. Wah. Bapak. Oke, good job. Coba semuanya lihat ke depan lagi. Oh, masih ada. Everybody silent. Terima kasih untuk kelompok yang sudah siap. Kelompok mana ya? Evan belum lihat. Oke. Rapikan kembali posisi duduknya. Coba lihat halaman selanjutnya. Gambar di halaman berapa ini? 50. Coba lihat apa yang sudah dilakukan oleh Susan dan juga siapa itu? Ika. Apa yang mereka lakukan? Oke, kemarin ini namanya timbangan apa? Timbangan sederhana. Apa namanya? Timbangan sederhana. Timbangan sederhana bisa dibuat menggunakan barang-barang yang ada di mana? Di sekitar. Oke, contohnya ini apa yang dilihat? Susan dan Ika menggunakan apa? Dari gantungan baju. Terus selain dari gantungan baju bisa gunakan apa lagi kemarin? Menggunakan papan ya? Dan juga pipa, betul juga yang bulat. Apa yang mereka timbang di sini? Coba lihat gambarnya. Apa yang air. Oke. Sekarang pertanyaan Pak Irfan. Air yang paling banyak berada di gelas milik siapa?
Kenapa kita bisa tahu? Kita tahunya dari melihat dari gambarnya atau dari jumlah airnya? Kira-kira kalau kita ukur menggunakan timbangan sederhana seperti ini, air siapa yang paling sedikit? Kenapa air Susan paling sedikit? Karena susah mengisi airnya sedikit. Mengisi airnya sedikit. Air Ika lebih banyak dari air Susan. Air dalam gelas ya, bukan dalam kolam. Sama berat dengan 1 butir kelereng. Berarti yang digunakan untuk mengukur berat airnya apa? Kelereng. Coba perhatikan gambarnya di buku masing-masing. Di Ika ada berapa jumlah kelerengnya? 2. Sementara di Susan, 1. dia menggunakannya adalah benda lain untuk mengukurnya, bukan menggunakan, kalau timbangan itu namanya ada anak timbangan. Sekarang di sini dia gunakan 2 kelereng, di sini ada 1 kelereng. Berarti sudah ketahuan punya Ika lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena jumlah kelerengnya pun lebih banyak. Betul tidak? 2 dengan 1 lebih banyak yang mana? Berarti kalau nanti kita coba praktiknya, Pak Ivan bisa coba bawa timbangan, bawa gantungan ya. Oke. Ini adalah kita membuat namanya timbangan sederhana. Sampai sini. Waktu itu Pak Ivan pernah waktu sebelum COVID melakukan dengan kelas 1 juga dulu. Jadi mereka itu berkelompok kelas 1 juga. Pak, pada malam COVID aku itu masih 4 tahun. Oh iya kan, itulah kelas 1 ya, sekarang kelas 4. Jadi mereka praktek itu, satu kelompok itu praktek melakukan permainan menimbang sederhana. Apa yang mereka timbang? Kalau waktu itu Pak Ivan tuh dulu itu 1 Usman dia. Dulu itu mereka itu menimbangnya adalah buah-buahan. Misalnya kelompoknya Asfar membawa buah anggur, terus kelompok ini bawa buah jeruk. Jadi dicari tahu tuh 1 buah jeruk itu berapa anggur, nanti ditulis sama mereka. Terus sekarang pada saat berapa Pak? Sekarang mereka sudah dipisah-pisah. Nah sekarang coba lihat halaman 57. Oh ini sebentar sebelum lihat halaman 57. Coba lihat di sini di bawahnya. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat timbangan sederhana untuk pengukuran berat. Kalau pengukuran panjang kemarin kita bisa gunakan apa? Anggota tubuh ada apa saja? Kalau yang ini apa namanya? Ini lihat. Kok kaki? Langkah. Kalau yang dari ujung ibu jari sampai jari kelingking, jengkal. Terus kalau yang direntangkan ada yang seperti ini juga kan ya? Ada berapa kemarin? 12. Ada 4. Ada langkah, jengkal, hasta, dan juga depan. Nah itu lihat bahan-bahan yang digunakan apa saja. Pertama adalah dia menggunakan ada gelas, lalu ada tali dan juga gantungan baju. Apa yang mereka ukur di sini? Yang mereka ukur ada kelereng dan juga minyak goreng. Ya. Kok talinya kecil? Mana? Itu talinya kecil. Kalau misalnya nih kita terlalu panjang, itu bisa tidak seimbang. Alfa. Oh itu capitan. Ya, tapi kita bisa gunakan supaya lebih aman. Kita bisa gunakan penjepit kertas. juga kuat kita bisa gunakan tali gelasnya dilubangi. Nah, sekarang di sini kalian diminta untuk membuat 2 kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu yang ngapain? Mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu atau hal. Ya, silakan. Waktunya hanya 2 menit untuk membuat 2 kalimat. Pak, boleh nama teman nggak boleh? Ingat kalimat ajakan dimulai dengan kata apa? Bisa ayo atau mas? Ajakan. Ayo atau mas? Bisa.
Boleh nama teman, boleh nama saudara, nama tetangga. Udah bisa makan aja. Tinggal lihat boxnya. Saya biasanya kepikiran loh. Gimana sih? Gimana? Tigaan. Ini tigaan dulu. Iya di warteg. Dulu. Ulasan enak tuh buat jalan. Ya boleh temen. Kalau ya temen kamu boleh. Kan boleh siapa saja, boleh saudara, boleh teman, boleh orang tua pengajar, misalnya. Boleh. Intinya kita membuat kalimat ajakan, mengajak. Sudah? Polisi mau di mana? Ya nanti dokter kan aja. Ayo sudah belum? Apa yang kebanyakan? Kuahnya enak banget. Aku panas dulu. Kayaknya Pak Irfan pengen deh keluarga saya lebih ini sama saya. Sudah? Jadi mau ngaji bisa pakai mata sebelah juga ngajar pakai masker, tak ngajar orang. Jadi ceklek. Sudah? Ajak temen ya. Kamu lagi siapa? Buat aja nih saya dikasih. Kamu ada di bawah. Sudah? Belum, ini satu lagi. Tutup dulu nih. Sudah? Di sini ada yang udah? Di sini ada ikan. Habis
ini TIK. Lupa? Sudah? Sudah belum? Sudah? Di sini siapa yang udah? Ini? Ini udah semua? Ya udah, kamu mau ngajak siapa? Dibalik? Kamu mau ngajak gimana misalnya? Baik, dibalik, ayo kita main Inggris ya. Leon, ayo kita, ya udah, Leon, ayo kita ngajak dibalik, ayo main handball ya. Sudah? Gampang kan sampai sini? Everybody silent. Terima kasih untuk kelompoknya Hanifa yang cukup tenang. Terima kasih untuk dari kelompok Iban. Ayo kelompok Enovali yang masih belum siap kita baik lagi. Ayo, sudah semua? Udah. Hah? Tapi saya bawa ini sih. Masa tulis dulu? Ya kan biasanya bawa Tuh. Dulu sama yang biasa. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Sekarang semuanya yang atas ada masih dipakai belum? Habis ini kita akan seperti biasa melakukan wawancara kepada siapa? Teman kita. Yang masih membuat di atas di sebelum ambil benar. Lihat semuanya depan. Di 57 yang bawah di sini ada 2 kolom. Ada nama dan ada aturan menggunakan apa? Kamu diminta tanyakan kepada warga sekolah. Kita tanyakan kepada teman-teman yang ada di kelas dengan melakukan wawancara. Lakukan dengan santun dan meminta kesediaan orang yang mau diwawancara. Berarti kalau dengan santun atau sopan, bertanyanya dengan cara teriak-teriak atau tidak? Tidak. Sebutkan namanya tidak. Minta izin dulu tidak? Izin dong. Nah, sekarang kamu di sini boleh wawancara 2 teman kamu yang ada di kelas untuk apa? Menanyakan tentang aturan menggunakan air. Paham? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Melakukan wawancara kepada siapa? 2 orang teman yang ada di kelas. Waktunya 5 menit sampai jarum panjang di angka 1. Silakan. Tanya temennya. Tanya temannya 2 orang. Silakan wawancara. Ya, silakan. Silakan wawancara. Tanya 2 orang teman kamu. Gak apa-apa, biar. Saya berpikir anak saya kan mau sekolah, kayaknya suatu saat saya ingin lihat anak saya sekolah kayak apa. Saya berpikir seperti itu. Ingin tahu anak kita tuh kayak apa di sekolah, jadi ya udah. Bukan dari tadi pindahnya. Dari tadi dong. Cari 2 orang temannya yang mau, 2 temannya yang nggak mau, cari yang lain. Aturan menggunakan air. Misalnya,
Misalnya nih ada yang tanya ke Pak Irfan. Pak Irfan, bagaimana cara Pak Irfan menggunakan air aturannya? Pak Irfan akan jawab, aturannya adalah bila selesai mandi, airnya dimatikan. Bila berwudu tidak menggunakan air terlalu banyak, kan seperti itu bisa. Silakan, cari 2 orang temannya untuk diwawancarai. Nggak harus teman yang ada di kelompoknya, bisa di kelompok lain. Kemarin itu bikin pas kalau kayak gini ada kayak ini dia dulu buat sana saya ya udahlah saya buat ini saya juga berharap saya udah 2 minggu tadi. Di tempat saya ngajar pertama, anaknya sekarang udah mulai SMP. Tapi saya baru 2 minggu. Dulu saya ngajarnya kelas 1. Terus sekarang saya tiba ke sini. Di Mokomoto itu udah kelas 1 sekarang udah kelas SMP. Kata saya beda semua. Gue masih tulis, Pak Irfan kok masih sama itu, masih sama belajarnya beda. 3 menit lagi, 3 menit lagi wawancara. Coba tanya temannya atau wawancara temannya yang sedang sibuk. Semuanya sibuk. Buahnya kalau buahnya gitu enak. Tapi saya posisinya tidak ada di sini lagi makan ya. Oh, saya terakhir makan kemarin siang. Yang ayam. Kan kemarin boleh cepat jam 4 langsung boleh. Karena setengah 5. Belum hujan kan, anak pakai main tuh. Keliling dan ngumpul. 2 menit lagi. Ayo Asfar cari 2 orang temennya. Wawancara 2 orang, bagaimana cara memutuskan. Yang sudah langsung duduk. Bukunya di bawah Pak. Ini Pak. Ayo waktunya 2 menit lagi ya. Gifari itu. Sekarang. Gifari. Tutup dulu. Ayo 2 menit lagi. Lomba itu kan masih ada biar saya bisa. Udah. Berat badan saya turun tuh. Begini udah. Udah. Gifari. Apa itu? Ih, kurang diikut aja lah. Malah yang ini. Sudah, aku udah selesai. Ya udah bisa kan. Alka sudah. Ayo udah belum? Udah belum? Ya
sudah tolong duduk. Ada Gila, Desa, Al-Ghazali, Aizan, Fadi. Ayo duduk. Everybody silent. Terima kasih untuk kelompoknya Fabian. Hanya tinggal menunggu Gifari saja. Abil, duduknya Bil. Kelompoknya Gifari, kelompoknya Fabian. Kelompoknya Fabian dengan Gifari juga. Ayo yang belum tanya teman kelompoknya juga boleh. Tanya temennya. Sudah? Sudah belum? Yang dia bikin pohon itu loh, pohon keluarga. Ada cowok. Asalnya foto beneran ini, foto kakeknya. Nanti balikin aja. Foto beneran. Iya, nanti kita kelas itu balik-balikin aja. Ya, bukan dari tadi diarahin ya. Udah? Kelompoknya udah. Yang bawa pensil warna tadi deh. Sudah belum mau cari teman-temannya? Oh iya, kita udah nggak ada tugas ya? Coba lihat yang ini, yang ada gambar ini nih. Nah, lihat kan di halaman berapa itu yang ada gambar? 58. Nah, ini akan kita jadikan. Tulis di sini apa? Ini bukan, ini mudah. Kamu tinggal membandingkan antara gambar yang ini dengan yang ini. Lihat di dalam satu kotak ini ada berapa gambar? Nah, kita diminta untuk memberikan warna pada gambar yang lebih berat. Berarti contohnya antara lebah dengan mobil, mainan mobil. Mana yang lebih berat? Nah, berarti harus diwarnai yang mana? Tapi tidak sekarang, mengerjakannya di rumah. Halaman 58, terus juga ada di halaman 59. Totalnya ada berapa gambar? Nah, silakan ya halaman 59. Nih yang ini juga diberikan tanda PR juga. Di bawahnya Pak. Pak yang kemarin itu Pak belum diselesaikan dulu. Nah itu nanti dulu kan kalau mewarnai waktu kita butuh waktu yang banyak, karena di sekolah cuma sebentar. Ayo, sudah? 59. Ya, aku tulis lagi dia aja nih. Sudah? Sudah halaman 59 sudah ditandai. Nah terus yang bawahnya, lihat yang bawahnya yang ada gambar siapa itu? Sama. Yang ada gambar sama. Kita harus memberikan tanda checklist pada gambar yang menentukan aturan gunakan air. Berikan tanda lagi PR di sini. Walaupun gampang tapi harus dikerjakan. Jangan bilang gampang. Pak, aku lupa Pak. Terus yang ini yang halaman selanjutnya nih ada gambar Ika dan juga siapa itu? Walaupun banyak tapi Pak ada tinggal memberikan tanda. Nih yang selanjutnya yang ini nih, lihat depan. Ada mati enggak? Nanti ujuk lagi. Kalau ada selesai matiin. Ayunya sudah. Terus dibalik coba, nah itu udah. Sama yang bawahnya cuma buat kalimat ajakan. Nah yang satu lagi terakhir yang ini nih loh, Asfar, lihat Asfar. Maaf, di depan. Satu lagi yang paling bawah ini diberikan tanda. Kinan bicaranya. Istighfar Kinan. Satu lagi.
Dia udah, tenang aja. Ayo kita tandai Ferry. Yang kaki dan di bawah sini. Ih, Dora. Oke. Biasakan kita bicara yang baik ya. Udah, Lainnya ada kan? nih, 10 kali kan? Yang ini yang paling bawah, yang kaki dan paling bawah. Kamu tinggal membuat kalimat ajakan aja. Pak, kalimat ajakannya berapa Pak? 2 saja, 1, 2. Sudah ditandai semua? Sudah ditandai semua? Wah, banyak banget. Walaupun banyak, itu hanya memberikan tanda checklist, lalu mewarnai dan menulisnya hanya 2. Nggak semuanya menulis kan? Sudah? Ya? Everybody silent. Gilang, Desman kalau beritahu Aiza yang harus ditandai yang mana saja? Halaman berapa saja? Udah tahu. Sudah tahu Aiza? Oke. Ditandai dulu yang belum. Coba bagian menandainya belum lengkap. Tolong ya temannya. Ajakan itu mengajak. Misalnya, ayo teman-teman setelah menggunakan air, kerannya ditutup kembali. Ayo teman-teman saat kita menyiram tanaman pastikan menggunakan air secukupnya. Itu kan ajakan, betul tidak? Sudah? Sudah belum? Pak, boleh yang saya tadi, Pak. Boleh. Nah, sekarang coba buka pembelajaran 4. Lihat di sini pembelajaran 4 di halaman 60. Di situ ada di atasnya ada tentang perintah membaca senyap. Artinya membacanya tidak berisik atau di dalam hati atau tanpa suara. Coba dipraktekkan dibaca dulu. Setelah itu Pak Irfan akan berikan 3 pertanyaan. Teksnya dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah dibaca, Pak Irfan akan berikan 3 pertanyaan. Ini yang mana sih? Oh, yang ini. Halaman 60 ini. Halaman 62. Nih, membaca semua. Kenapa atasnya? Membaca senyap di dalam hati. Pak Irfan akan berikan 3 pertanyaan. Kalau udah buka TV. Saya juga kamu kan bisa kalau buka TV. Oh, iya cara pakai itu kalau pakai proyek. Kemarin saya disebutin lagi ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Agar duduk Bil. Udah. Sudah dibaca semua? Pertanyaan yang pertama. Bila kemaraunya berkepanjangan, apakah yang sulit didapat? Air. Coba dilihat di teksnya yang lebih tepat, air atau sumber air. Sumber air. Yang kedua, dampak musim kemarau dirasakan oleh siapa saja? Ini yang bisa semua orang. Kakek Salman mendapatkan juga merasakan dan dampaknya karena kakek Salman di dalam cerita tersebut bekerja sebagai apa? Peternak ayam. Peternak ayam. Apa yang kakek Salman lakukan? Mencari ayam. Kakek Salman sampai harus beristirahat beternak ayam di musim kemarau tahun Ini. berarti musim kemarau itu bisa memiliki dampak ya. Kalau musim hujan, salah satu dampak musim hujan itu apa? Biasanya yang terjadi di Jakarta apa? Banjir. Oh, tunggal kakaknya bisa. Banjir itu sebetulnya karena apa? Ada yang bilang, Pak, di sungainya banyak sampah. Pak, ada yang buang sampah sembarangan. Pak, karena gotnya itu aku lihat apa tertutup oleh
sampah Pak karena hujan lebat. Itu semua. Karena semen. Iya semua. Panas. Nah, bisa. Pak karena sudah tidak ada resapan air. Nah itu semua bisa. Karena juga kesumpat. Kesumbat di sana yang saya sebutkan itu bisa menjadi salah satu faktor atau penyebab terjadinya banjir. Kalau Kalau tempat terjadinya tsunami. itu kan ada gempa. Ini beda. Masa gempa kan gempa juga. Kan itu gempanya di dalam ini, pusatnya di lautan, pergeseran lempeng. Pergeseran lempeng. Iya, di sini kenapa kakek Sarman harus beristirahat? Alasannya karena sumber air tanah di desanya mengalami kekeringan. Kakek tidak bisa memberi air minum kepada ayam-ayam. Ya. Kalau yang di Jakarta mungkin jarang ya, ambil duduknya biar nyaman duduk. Ambil. Kalau yang di Jakarta mungkin ambil duduknya seperti yang lain. Jarang ayam. Jarang mengalami kekeringan ya, karena kan rata-rata pakai air dari tap. Kalau mungkin yang di daerah-daerah di pelosok atau daerah kecil itu pernah mengalaminya. Contohnya Pak sendiri pernah mengalaminya waktu itu Pak sedang pulang kampung ke daerah Jawa. Nah itu pernah mengalami saat bulan puasa itu apa namanya kalau di sini disebutnya di sana tuh sumur tempat air tanah. Ada yang namanya sumur nggak? Yang dia tuh yang lubang di tanah. Nah, jadi dia itu sumurnya itu sampai pas Pak DP itu juga memang tidak ada air atau jumlah airnya sedikit. Sampai apa yang dilakukan oleh warga-warga di sana, mereka yang memiliki uang yang lebih banyak dari yang lain, mereka membeli air. Membeli airnya bukan sedikit, tapi satu mobil tangki air. Untuk apa? Untuk diisi ke dalam sumurnya. Nah itu pernah mengalami seperti itu Pak Ivan lihat. Jadi kalau mereka yang memiliki uang lebih banyak, mereka beli airnya bukan pakai satu wadah, tapi langsung pakai satu mobil tangki air untuk diisi ke sumurnya. Kenapa enggak 3 tangki air? Kenapa tidak? Ya kan itu Pak ya. Mereka hanya butuh satu untuk sementara. Kalau 3 ya kebanyakan gitu. Kecuali sumurnya ada 3 ya satu. Kan sumurnya cuma 1. Kalau 3 tuh jadi sampai ketawa tuh. Kalau rumah sumur gimana? Ayo, ngapain? Ayo duduk lagi. Katanya tuh katanya. Nanti lagi. Ya. Satu pasti. Satu. Jadi lagi. Baju pasti Nah, coba lihat di bawahnya sekarang kita. Oh iya Pak, saya punya teman di kamar yang namanya punya sumur. Sumurnya juga ikan. Oke, sudah. Sekarang lihat kegiatan mengamati. Aku sih itu, kalau aku sih cerita itu tuh ada ikan koi, terus sama Kegiatan mengamati bentuk apa ini? telur. Bentuk telur. Ayam dan Nah, sekarang kita akan belajar tentang membandingkan benda. Tapi yang sekarang kita bandingkan di gambar atau di buku adalah menggunakan bentuk telur. Ada yang suka makan telur? Oke, coba lihat. Yang biasa kita konsumsi atau kita makan telur yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Ada juga yang seperti ini ya. Ini bukan telur bebek ya, tapi telur ayam kampung. Biasanya ukurannya jauh berbeda atau sedikit berbeda. Nih misalnya telur ayam yang itu sebesar ini. Nah dia tuh biasanya sedikit lebih kecil lagi. Ada juga yang lebih kecil itu telur apa namanya? Telur apa? Puyuh. Tahu kan ya? Pak, aku suka telur puyuh. Aku juga, aku pernah makan. Aku pernah makan. Sekarang kita coba lihat everybody silent. Nah coba lihat yang ini. Sekarang kita membuat timbangan sederhana lagi.
Yang kita timbang adalah tadi contohnya ada telur. Oh iya, nanti Pak Iman akan umumkan di grup. Insya Allah hari Jumat kita akan belajar praktek untuk melakukan menimbang sederhana. Apa yang kita timbang? Yang kita timbang itu bukannya telur, bukannya minyak atau air, tapi nanti akan coba Pak Iman share buah-buahan. Buah-buahannya pun yang bentuknya atau ukurannya tidak terlalu besar. Dan nanti kalian akan dikelompokkan sesuai dengan kelompok duduknya hari ini. Gitu ya. Misalnya kelompok 1 ada Rafa Valendra, Siena, Muhammad Hafiz, Jaita sama Arfan. Nanti mereka misalnya membawa buah apa, terus kelompok 2 buah apa, nanti harus bisa menimbang semuanya. Ya. Pak, apa aja yang harus dibawa? Perlengkapan dan lain-lainnya yang akan dibawa itu akan diumumkan di grup WhatsApp. Oke? Maaf? Hari Jumat. Hari Jumat. Oke? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Coba lihat ke depan. Sekarang di sini alat dan bahannya ada apa saja pertama? Nah, lihat yang akan diukur di sini apa? Coba yang pertama, bandingkan berat bermacam-macam telur yang telah disediakan. Catat hasil pengamatanmu pada tabel. Nah, ini tabel. Tabel itu obat ya. Gimana cara catatnya? Gimana cara catatnya? Lihat sini. Lihat yang pertama. Coba lihat yang pertama, telur ayam negeri dengan ayam kampung. Kira-kira yang lebih berat yang mana? Kampung. Saya anak kampung lebih berat. Nah, berarti jawabannya gimana? Nah, di sini adalah ayam. Salah ayam kampung. Ayam negeri. Dan di sini adalah telur ayam apa? Ayam kampung Eropa. Jauh. Lalu bebek, ada yang pernah lihat telur bebek tidak? Ukurannya lebih besar dari telur ayam tidak? Iya. Nah, berarti mana yang lebih besar? Kalau Dengan bebek ayam. silakan sisanya dikerjakan sendiri sampai jawabannya di angka 6. Kalau sudah selesai baru boleh ke lab TIK. Oh iya. Jadi di Novi ya? Jadi di Novi. Tadi jadi di Novi sama di Mas. Itu siapa yang Novi ya? Kalau nanya kok itu iya bilang saya tahu kondisi kelas menulisnya di kursi. Gilang, terima kasih. Gilang, ambil, balik. Nanti dulu. Saya mau ngecas. Itu depan. Pak Ivan akan menjawab kalau dia berbicara sambil duduk di kursi. Satu. Leceknya susah, lihat di gambar yang di atas. Oke. Ya, kenapa? Aku masih adul.